Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia dan rahmat yang diberikannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, baik tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan dunia kita maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan akhirat kita dapat kita laksanakan dengan baik karena kita mendapatkan rahmat, karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton, para pendengar di mana saja berada, dalam episode hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2020, saya ingin menyampaikan bagaimana cara Rasulullah SAW menyambut siang hari atau menyambut pagi hari, dan bagaimana cara Rasulullah melepaskan malam hari. Tentu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah dalam rangka memanfaatkan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Nikmat malam diberikan oleh Allah kepada Nabi dan kepada umat manusia. Nikmat siang juga diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Seperti Allah memberikan nikmat malam dan siang itu kepada semua manusia sejak Nabi Adam hingga manusia yang terakhir nanti. Kita mau lihat bagaimana tata urutan menikmati hidup berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika beliau terjaga dari tidurnya, beliau langsung membaca doa. Doa seperti yang saya sebutkan kemarin, yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba, Nabi sendiri menyatakan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita dikembalikan. Kehidupan kita sekarang ini adalah kehidupan dunia. Kemudian kehidupan kita yang dimaksud oleh Nabi pada saat membaca doa ini adalah Allah menghidupkan kembali, memberikan kehidupan kembali pada pagi itu, ba'dama amatana, setelah Allah mematikan pada malamnya. Hidup yang kita jalani sekarang ini adalah hidup terjaga dari tidur, dan mati yang dimaksud adalah tertidur. Kemudian Nabi setelah itu bangkit dari tidurnya. Kemarin sudah saya juga jelaskan bagaimana saran dan advice dari para dokter dan ahli kesehatan dalam kaitan dengan bangun tidur. Setelah terjaga, berhenti dulu 3 menit, menenangkan diri. Kemudian setelah itu bangkit dari situ, menenangkan diri dulu, duduk dulu di tempat tidur, kira-kira 3 menit. Setelah itu, duduk di tempat tidur, kemudian menjolorkan kaki ke bawah, 3 menit. Yang istilah mereka adalah 3 kali 3 menit untuk menenangkan diri. Agar apa? Kita menunggu kesiapan badan untuk melaksanakan tugas-tugasnya itu dengan cara itu. Jadi kita pelan-pelan, setelah 9 menit kita bangkit dari situ. Tenang aja. Kemudian
Setelah itu Rasulullah menuju kamar mandi. Yang pertama yang Rasulullah lakukan adalah mencuci tangannya. Karena itu saran Rasulullah dalam hadisnya itu, apabila seseorang kalian bangun dari tidurmu, kemudian setelah itu kamu masuk ke kamar mandi, untuk kebutuhan kamu di kamar mandi, maka pertama sekali yang kamu lakukan adalah mencuci tanganmu 3 kali. Cuci tangan 3 kali. Karena apa kata Nabi? Kalian tidak tahu di mana tanganmu pada malam itu menginap, di mana tanganmu pada malam itu berada. Boleh jadi di tempat-tempat yang mengandung bakteri-bakteri. Karena itulah maka Nabi mencuci tangannya dulu. Setelah itu baru Nabi berkumur-kumur. Dan setelah itu Nabi berwudu, mengambil wudu. Seperti kalau orang melakukan wudu, mengambil wudu untuk sholat. Kalau ini dilakukan oleh Nabi, apabila Nabi dalam keadaan junub, sama dengan itu, pertama-tama Nabi mencuci tangannya, kemudian Nabi berwudu. Nabi rupanya berwudu sebelum mandi junub. Ini yang jarang kita lakukan. Jadi Nabi berwudu dulu seperti wudu untuk sholat sebelum mandi junub. Nah, baru setelah itu beliau mandi junub. Setelah mandi junub, baru beliau berwudu lagi untuk sholat. Coba lihat, itu sunnah Nabi luar biasa. Berada di kamar mandi, yang pertama dia lakukan cuci tangan. Bahkan di hadis lain dikatakan, jangan pernah kalian itu menyentuh bejana, menyentuh wadah, menyentuh air sebelum kalian mencuci tanganmu sebanyak 3 kali. Baru kalian memasukkan tanganmu ke tempat-tempat lain. Ini Rasulullah sudah menunjukkan ajaran kesehatan kepada kita, kebersihan. Saya menduga bahwa Rasulullah mencuci tangannya ketika bangun tidur itu untuk menjaga kesehatan, karena boleh jadi ada bakteri-bakteri yang ada di tangan itu, kalau tidak dicuci terlebih dahulu sebelum berwudu, maka boleh jadi bakteri itu akan masuk ke dalam badan. Karena kita tahu ketika kita berwudu, yang pertama kita mencuci kedua telapak tangan, setelah itu berkumur-kumur. Ada kekhawatiran bakteri-bakteri itu akan masuk ke dalam tubuh melalui tangan yang ketika kita berkumur-kumur. Luar biasa ajaran Rasulullah. Setelah itu dia berwudu. Kalau Nabi dalam keadaan junub, baru melakukan mandi junub. Setelah itu baru berwudu kembali. Baru berwudu kembali untuk sholat. Wudu yang pertama tadi itu wudu untuk mandi junub, bukan wudu untuk sholat. Tetapi kalau Nabi tidak junub, maka Nabi cukup dengan bangun, mencuci tangan sebelum berwudu, lalu Nabi melakukan sholat. Kalau tata tertibnya untuk junubnya, mencuci tangan, kemudian berwudu seperti wudu sholat, kemudian mandi junub, lalu setelah itu berwudu untuk melaksanakan sholat. Kemudian protokol kesehatan yang ditunjukkan oleh Nabi, kalau keluar dari kamar mandi, itu di dalam hadis disebutkan bahwa beliau menggosok-gosokkan kakinya di lantai sebelum beliau meninggalkan kamar mandi. Ini berarti Nabi itu punya kebiasaan kaki itu harus dicuci, digosokkan di lantai sebelum meninggalkan kamar mandi. Juga saya memahaminya, mengapa Nabi melakukan itu?
agar bakteri-bakteri yang ada di lantai kamar mandi itu dibersihkan sebelum kita meninggalkan kamar mandi. Dengan menggosok-gosokkan kaki itu dengan harapan bahwa bakteri-bakteri yang ada di bahagian telapak kaki itu akan lepas, akan keluar sebelum Nabi meninggalkan kamar mandi. Sekarang kita bertanya, pernahkah kita melakukan hal yang seperti itu? Pernahkah kita melakukan hal yang seperti itu? Saya kira jarang. Mungkin setelah ini baru kita melakukannya, karena kita baru tahu. Tidak apa-apalah, yang dulu kita tidak tahu, sekarang kita sudah tahu. Jadi kita bangun, terjaga dari tidur, kita buka mata, kemudian kita baca, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Cukup sekali dibaca. Tenangkan diri 3 menit. Setelah itu duduk di tempat tidur 3 menit. Baru setelah itu direntangkan kaki di bawah tempat tidur selama 3 menit. Setelah itu baru beranjak menuju ke tempat kamar mandi atau ke kamar mandi. Di kamar mandi langsung mencuci tangan untuk membersihkan tangan. Siapa tahu ada bakteri di tangan pada malam hari yang melengket. Baru berwudu. Berwudu, boleh jadi wudu itu untuk sholat, boleh jadi wudunya itu adalah untuk mandi junub. Jadi Nabi selalu berwudu sebelum mandi junub. Setelah itu baru mandi junub. Setelah mandi junub, baru berwudu lagi. Karena apa? Wudu yang pertama itu adalah wudu untuk mandi junub. Wudu setelah mandi junub itu wudu untuk sholat. Kalau misalnya kita sudah sholat, kemudian mandinya itu nanti setelah itu, maka nanti kita berwudu untuk mandi junub, kemudian mandi junub baru ini. Tapi persoalannya adalah orang harus mandi junub sebelum sholat. Tidak sah sholatnya kalau dia tidak mandi junub sebelum sholat. Nah, sekarang ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau kita junubnya sejak tengah malam? Apa langsung tengah malam itu mandi? Tidak. Pendeknya kita mandi pada saat kita akan melaksanakan sholat. Karena tidak sah sholat kita kalau kita melaksanakannya dalam keadaan junub. Misalnya begini, kita junub semalam. Junubnya karena kita berhubungan dengan istri kita. Kemudian pagi-pagi langsung kita berwudu, langsung sholat. Tidak mandi junub. Maka sholatnya tidak sah. Karena dia melaksanakan sholat dalam keadaan berhadas besar. Hadas besar itu adalah mandi. Karena itu mesti mandi dulu. Ada lagi yang bertanya kemarin kepada saya, Jumat kemarin dia bertanya, Pak Ustaz, bagaimana kalau bulan Ramadan? Misalnya saya junub pada malamnya, kemudian jam 3 mau makan sahur. Bagaimana Pak hukum makan sahur saya dalam keadaan junub? Sunnah Nabi tidak apa-apa makan sahur dalam keadaan junub. Tidak apa-apa. Yang membatalkan itu kalau junub adalah kalau berwudu, kalau sholat. Kalau untuk makan sahur tidak apa-apa. Bahkan kalau ada orang yang junub semalam, kemudian dia ketiduran, sampai pagi itu baru dia bangun setelah terbit matahari, bagaimana puasanya? Puasanya tetap sah. Tidak batal karena dia belum mandi, walaupun bangunnya pada saat siang. Tidak batal puasanya, tetap puasanya sah. Tetapi ketika mau sholat, harus mandi junub dulu, baru sholat. Tidak sah sholatnya kalau dia melaksanakannya dalam keadaan junub. Ini saya kira sunnah Rasulullah SAW yang ditunjukkannya kepada kita dalam rangka memanfaatkan nikmat malam, dalam rangka memanfaatkan nikmat pagi, dalam rangka memanfaatkan nikmat siang. Kemudian besok kita akan lanjutkan apa sunnah Nabi setelah beliau
melaksanakan ini pada subuh itu apa beliau lakukan dalam rangka memanfaatkan nikmat malam dan menghadapi nikmat siang itu. Insya Allah besok akan kita uraikan. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga saya juga besok bisa menyampaikan tausiah ini dan Bapak Ibu pendengar bisa mendengarkan tausiah ini. Dan insya Allah kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.